Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan bahas kembali untuk update dari pergerakan EURUSD, ya, yang dimana kalau kita perhatikan penurunan EURUSD ini cukup ekstrim. Ya, kenapa saya katakan ekstrim? Karena ada beberapa support pentingnya itu sudah di breakout sama dia. Ya, terutama support yang daily-nya di sini di 16.000 dia sudah bertahan dari tahun 2020 bulan September, tapi dia breakout juga sama dia. Lalu di sini juga ada support, ada demand areanya. Ya, di sini ada demand area nih. Yang demand area ini tercipta pada tahun 2020 bulan Juli ya. Di sini dijebol juga sama dia. Oke, jadi kita tandain dulu. Pertama itu di sini. Ya, ditembus juga sama dia. Yang kedua itu yang terakhir, yang ketiga ya, ini yang benar-benar yang demand area yang terakhir dia atau posisi terakhir dia itu ada di sini. Ya, jadi kalau misalkan area ini jebol juga sama dia, maka dia akan lebih kacau lagi turunnya. Dan bahkan kalau kita perhatikan, ketika dia menjebol area supply ini atau area demand ini nih, yang terakhir ini nih, di area 11.700, dia udah nggak ada tahanan lagi nih. Dia udah benar-benar nggak ada tahanan, dan next tahanan dia itu ada di sini, di area 937. Dan ini kalau udah sampai ke sini menurut saya cukup parah sekali turunnya. Ya, ini udah cukup parah kalau sampai ke sini. Jadi saya juga nggak berharap EURUSD turun sampai di sini ya. Lalu kalau dia mau lebih rendah lagi nih, lebih turun lagi, kita cari dulu support terendahnya dia, karena dia juga di atas sudah menjebol beberapa supportnya dia. Ini yang paling rendah di sini, di area 7.718, dan ini yang paling rendah untuk EURUSD. Karena 2 hari ini saya bingung gitu analisa EURUSD. Kenapa? Karena penurunan ya ini tuh benar-benar ekstrim. Yang setiap saya buat base itu atau setiap saya coba buat area support ya, walaupun saya sudah cari dengan time frame yang besar seperti time frame 4 jam ataupun daily ya, itu ditembus juga sama dia. Jadi saya bingung ya, saya agak bingung untuk mencari kenapa sih si euro ini bisa sangat turun ya. Dan salah satu penyebabnya itu ya karena dolar menguat. Jadi setiap DXY menguat ya, otomatis si euro ini atau si euro ini pasti turun. Kita buktikan di sini. Kita cari DXY. Oke, kita ketemu DXY di sini ya. Jadi kalau kita perhatikan DXY ini menguat. Ya, dia menguat ke area 96.129 dan udah 2 kali coba tembus ya di sini, tapi gagal. Jadi area 96.129 ini emang sudah saya pernah katakan juga di Telegram, di channel Telegram, bahwa ini adalah area tertinggi untuk si DXY. Karena kan area ini kalau kita perhatikan ya, area ini terakhir disentuh itu pada bulan Juli 2020. Jadi ini bisa dikatakan sebagai daerah tertinggi dia di tahun 2021. Jadi setelah 2020 dia kan corona itu ya, langsung dolar turun, hancur ya, itu sampai benar-benar ke bawah sekali ya untuk si dolar ini. Dan saat ini si dolar juga setelah dia nembus 94.500 ya, ini kan key resistnya dia selesai pada saat dia di sini ya,
bulan Oktober juga sudah saya pernah bahas, November awal saya juga sudah pernah bahas, dan ini sudah menjadi yang namanya key support, karena key resist yang ditembus itu berubah menjadi key support. Jadi key support dia saat ini itu ada di 94.500, sedangkan key resist dia itu sekarang berada di area 96.129. Di sini. Ini adalah key support, key resistnya dia. Kalau saya perhatikan, dia masih belum bisa untuk tembus ke atas. Jadi kalau misalkan dolar mau koreksi, maka ini akan bagus sekali momennya untuk USD. Ya, USD ini akan melakukan kenaikannya, karena seperti yang kita tahu ya, bahwa si USD dengan si DXY ini, dengan dolar ini, pergerakannya itu tidak berkorelasi. Jadi di forex itu ada yang namanya korelasi dan tidak berkorelasi. Kalau kalian mau penjelasan lebih lanjut ya, kalian bisa search di deskripsi video ini penjelasan mengenai korelasi. Di situ sudah saya jelaskan, sudah saya buatkan videonya, jadi tinggal kalian lihat saja, tinggal kalian tonton aja. Semoga video itu berguna juga untuk kalian dalam memahami pair correlation seperti ini. Karena ini sangat penting sekali dalam trading forex ya. Jadi memang korelasi antar pair mata uang ini sangat dibutuhkan dan harus kita pahami sebagai trader forex. Oke, kita perhatikan kalau misalkan dia masih terjadi rejection di daerah 96.129 ya. Karena kan kemarin saya juga pernah analisa ketika dia berada di area tengah-tengah ini nih. Dia masih ada di 95. Saya udah bilang di channel Telegram kalau misalkan kenaikan tertinggi dia itu ada di 96.129, dan ternyata benar di area sini dia tertahan karena saya melihat di sini ada supply area nih, ada order block di sini. Yang warna hijau ini, lagi-lagi warna hijau ini saya pakai ya ketika di sini namanya drop best drop. Di sini terjadi yang namanya demand dan supply area atau base area. Nah, base yang ini kita gunakan sebagai supply atau demand areanya. Nah, ini adalah namanya supply area karena harga itu berada di bawah base-nya. Jadi kalau saya perhatikan memang kenaikan si DXY ini masih tertahan di daerah sini, tapi kalau misalkan DXY lanjut naik, ya kenaikan tertinggi dia selanjutnya itu ada di sini. Sorry, ini atas. Di area 97.455 sampai 97.784. Jadi 48. Jadi ini adalah kenaikan tertinggi untuk si DXY nantinya kalau misalkan dia tembus dari si 96192 ini. Dan ini akan berpengaruh buruk untuk si euro, karena kalau misalkan DXY naik, euro itu akan turun. Oke, kita butuh buktikan. Oke, saya akan berikan buktinya. Sini kita hilangin dulu indikatornya, batasan-batasannya. Lalu kita sini buka bandingkan simbol, kita ketik EUR USD. EUR USD. Kita pakai yang ini aja. Oke, kita perhatikan, ini kita ubah ke garis. Nah, yang warna biru ini, itu adalah DXY. Oke. Yang warna orange ini adalah EUR USD. Nah, ini adalah bukti bahwa si EUR USD dengan DXY ini tidak berkorelasi pergerakannya. Jadi kalau DXY naik, EUR USD akan turun. Kita lihat, lekukan-lekukan ini hampir 80% mirip, 90% mirip. Dia naik, dia turun. Ya, ini turun, ini naik. Bahkan ini lekukan ininya pun nih, naik turunnya ini nih, kalau kalian perhatikan itu persis sekali, mirip sekali. Makanya, ketika memang si DXY ini makin naik, ya apalagi dia nanti sampai angka 95, ini si EURUSD ini mungkin EURUSD ini akan terjun atau turun sampai daerah sini.
di area 11.700. Mungkin dia akan ke sini. Kalau misalkan DXY itu naik ke angka 95. Atau bahkan kalau misalkan si USD masih menguat terus ya, EURUSD ini akan terus turun melemah sampai ke sini. Ke 9.837. Jadi ini belum pasti, kita hanya memprediksikan aja. Karena kalau dilihat emang USD ini beberapa minggu terakhir ini atau beberapa hari terakhir ini sedang menguat pesat ya. Makanya penting sekali ketika kita terutama untuk trading di GBP USD dan juga EURUSD ini memperhatikan DXY atau kita trading di pair yang memiliki USD-nya yang dipasangkan dengan USD. Salah contoh berikutnya kita menggunakan GBP USD. GBP USD. Nah, sama ya. Hanya saja untuk GBP USD ini pergerakannya kurang mirip dengan si EURUSD. Cuma kalau kita perhatikan ya tetap mirip ya, tetap mirip. Dan mungkin si GBP USD ini pergerakan lebih choppy dibanding dengan EURUSD. Kalau EURUSD kan benar-benar sesuai ya dengan naik turunnya si DXY. Tapi kalau si GBP USD ini sekalinya turun bisa turun dalam, tapi naiknya bisa naik banyak. Jadi pergerakan si GBP USD ini lebih choppy ketimbang si EURUSD. Jadi begitu kalau untuk pair correlation-nya. Tetap GBP USD ini tidak berkorelasi dengan si DXY. Tapi GBP USD berkorelasi dengan si EURUSD. Nih, kita lihat di sini ya. Ini kan tadi kita udah nih. Jadi udah saya jelaskan kalau DXY itu lagi tertahan di area 96129. Sekarang kita balik ke EURUSD, kita hilangkan indikatornya atau coret-coretan kita bandingkan dengan GBP USD. Oke, ini GBP USD, ini kita ganti ke garis. Nah, kita perhatikan, memang kalau misalkan kita nggak bandingkan dengan DXY ya, pergerakan itu hampir mirip. Bahkan ini nggak ada bedanya sama sekali. Hanya saja kalau yang seperti yang saya bilang tadi, si EURUSD ini lebih choppy ya. Pergerakannya dimana kalau kita GBP USD ini lebih choppy. Karena kalau kita perhatikan yang garis orange ini itu adalah GBP USD. EURUSD baru turun dikit, tapi GBP USD turun banyak ya. Ketika dia turun banyak, dia baru naik lagi ke atas. Lalu EURUSD naiknya dikit, dia naiknya banyak. Nah, jadi walaupun dia pergerakannya gitu mirip, tapi korelasinya itu masih di atas 80%. Kita bisa lihat ya, secara garis besarnya yang ini turun, dia ikut turun semua, ini naik, dia ikut naik semua. Beda dengan DXY yang ada kita lihat di sini. Ya, kalau DXY tuh turun, dua-duanya naik. Sideways, naik turun ya. Dua-duanya sama ikutin sideways, naik turunnya juga sama. Hanya saja GBP USD tadi yang seperti saya bilang, dia lebih choppy ketimbang EURUSD. Oke, jadi segitu untuk penjelasan dari pair correlation. Kalau mau lebih lengkapnya, itu kalian bisa klik video di deskripsi video ini atau deskripsi video manapun, terus selalu saya taruh di bagian edukasinya. Oke, kita lanjut lagi untuk menjelaskan si EURUSD ini. Jadi karena dia menjebol semua support daily saya, saat ini dia masih bertahan di area 11.711 sama dengan 12.648. Dengan area resistnya dia itu ada di 13.748 ya. Sampai dengan 14.400 pas sekali. Nah, ini dia. Oke. Nah, ini kalau yang ini itu ada di area 16.000.
Jadi semakin membaiknya dolar ya, atau semakin menguatnya USD, ini akan semakin berdampak buruk atau semakin tertekannya si euro ini sendiri. Di 16.600 ya. Sekarang harganya itu ada di area 12.000 dan tadinya sudah hampir sempat turun ke 11.000. Hampir dikit lagi turun ke 11.000. Jadi kalau misalkan saat ini dia mau melakukan kenaikan atau melakukan reversal, dia bisa melakukan di base ini di 11.711 sampai dengan 12.684. Jadi kita bisa coba melihat DXY dulu. Kalau misalkan DXY ini masih terus tertahan atau terus di reject ya areanya di area 96 ini, ya di area 96129 ini, maka USD masih ada kemungkinan untuk naik ke area 13.748 sampai dengan 14.400. Oke, kita sekarang bahasnya. Tadi kan ini untuk swingnya ya. Ini kita bahas untuk daily-nya. Sebenarnya daily-nya itu nggak beda jauh. Kita lihat dari candle 4 jamnya. Di candle 4 jam ini, kalau saya perhatikan, di daerah sini ada base. Area 12.680. Ya, di sini ya saya ambilnya. Oke, cukup jauh. Nah, ini adalah area terendah dia atau area yang terakhir dia sentuh itu pada tahun 2020 bulan Juli. Ini juga area ini pada tahun 2020 bulan Juli pada saat USD crash, USD crash dia naik. Nah, di sini kita lihat ini bulan Juli semua 2020 sama seperti si DXY yang tadi kita lihat, yaitu bulan Juli ya. Jadi dia sekarang balik lagi ke area sini. Jadi kalau misalkan dia mau melakukan reversal pun sebenarnya sangat mungkin sekali di dua area ini di tengah 4 jam karena sini ada demand area. Ya, kita bisa open buy di daerah sini dengan stop loss kita itu kita taruh di daerah sini ya di area 12.567 atau kita bisa taruh di sini di 12.675. Kalau misalkan kena stop loss kita tinggal tunggu di bawah area kuning ini lagi nih. Di demand area terbawahnya itu pada level harga 12.625 sampai dengan 13.000. Jadi ini untuk yang daily-nya. Ini untuk yang daily trade-nya. Kalau yang tadi yang ini tuh patokan kita untuk swing trade atau ada yang mau buat mapping jangka panjang mengenai si EURUSD ini. Oke, kita buat dulu. Ini belum ada angkanya ya. 12.680 12.791. Oke, di sini. Ini kalau yang 11.000 ini adalah support atau key support terendahnya dia di 11.700 ya, sama seperti yang ini kurang lebih. Ya, ini kalau ini kan di swing ya, swing area. Tapi kalau untuk daily trade ya atau yang weekly trade-nya itu di 11.715 itu udah merupakan area terendahnya dia. Jadi kalau untuk setup daily dan juga swing ataupun weekly dan swing itu biasanya berbeda. Jadi silahkan kalian cocokkan kembali atau silahkan kalian sesuaikan kembali dengan kebutuhan kalian nantinya itu bagaimana. Jadi di sini saya hanya coba bantu untuk memberikan sudut pandang lain karena kalau trading itu kita membutuhkan banyak sudut pandang. Semakin banyak sudut pandang, maka hasil trading kita akan lebih baik ke depannya. Lalu kita perhatikan lagi, emang ini sih si EURUSD ini benar-benar downtrend parah ya. Walaupun kita anggapnya sudah berada di titik terendahnya dia pun, dia masih bisa naik, masih bisa turun gitu. Karena si DXY ini masih terus menguat dan bahkan kalau kita perhatikan sudah dari tanggal 9 November ya, awal bulan. Dari tanggal 27 Oktober. Itu setelah ada koreksi dari 94 langsung naik lagi sampai saat ini. Dan itulah yang membuat si EURUSD ini turun terus. Ini kalau di candle 1 jam, ini ada demand supply area juga.
Jadi kalau yang mau trading harian, kita bisa patokannya dengan menggunakan mapping yang ini. Jadi kalau harian itu stop lossnya kecilin aja, tapi kalau untuk swing stop lossnya itu bisa kita besarkan. Dan untuk open lot juga bisa kita kecilin untuk yang swing, tapi kalau untuk trading bisa kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian masing-masing. Ya, jadi ini adalah area mapping untuk EURUSD. Sebenarnya sih saya lebih prefer buy ya untuk EURUSD ini, karena kan sudah beberapa minggu ini, sudah beberapa hari ini juga dia turun terus. Indikator juga udah oversold semua. Dan yang ini juga sebenarnya udah oversold juga ya, tapi masih dipaksa turun lagi. Jadi kalau selama DXY masih belum bisa menembus 96.129, saya akan fokus untuk buy. Tapi kalau misalkan si DXY ini menembus 96.129 ini, maka saya akan berganti strategi menjadi sell. Karena itu kemungkinan besar EURUSD masih akan lanjut untuk ke daerah 11.000-nya. Karena juga kalau kita perhatikan di sini juga ada rejection ya. Nah, di sini ada base. Nah, rejection-nya juga terjadi di daerah sini. 13.114 sampai 13.122. Oke. Jadi mungkin segini dulu untuk penjelasan saya mengenai si EURUSD ini. Dan jika memang ada yang salah atau misalkan ada yang ingin kalian tanyakan, silahkan kalian tanyakan di kolom komentar atau bisa join aja langsung di channel Telegram Juna Trading ID. Linknya itu ada di deskripsi video. Oke. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.